Oke, shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita menyertai kita sepanjang sore hari ini dalam segala hal yang kita kerjakan. Sahabat, renungan pendek yang akan saya sampaikan ini adalah seri yang kedua yang berjudul adalah The Expression of Worship, bagian yang pertama. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah pujian ini yang berjudul Reviner's Fire mempersiapkan hati kita untuk kita akan mendengar renungan singkat di sore hari ini. You revive my heart, let me be as gold, praise you, shield, you revive my heart, let me be as gold, pure refiner's fire. My heart once desire is to be holy, set apart for you, oh Lord. I choose to be holy, ready to do your will in my life. Refiner's fire, one heart my desire, so is to be holy, set apart for you, oh Lord. I choose to be holy, ready to do your will, ready to do, ready to do, ready to do your will. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Allah yang jauh melampaui segala roh, hikmat, akal, dan pikiran, menolong kami di sore hari ini dengan renungan singkat ini, sehingga mengempowering kami kembali lagi, menempatkan dalam pikiran kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus berjuang untuk menyelesaikan dalam kehidupan kami, Tuhan, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, mengikuti polamu Tuhan, selama kami menumpang dan tinggal di bumi yang fana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka. Saya ingin menyampaikan introducing ya. Kemarin kita belajar tentang avoda. Jadi avoda adalah kata dalam bahasa Ibrani that was describe about worship, menjelaskan tentang ibadah, tentang avoda. Jadi ada dua ekspresi di situ, yaitu yang terdapat di dalam Ibrani pasal Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua, berubahlah oleh pembaharuan budi, itu ibadah yang sejati. Dan ibadah yang berikut adalah dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27, ibadah yang murni. Jadi Alkitab hanya merefer dua jadi ibadah yang disebut dalam New Testament. Yang pertama Yakobus 1:27 itu tentang ibadah yang murni, dan Roma 12 ayat 1 dan 2 itu adalah ibadah yang sejati. Nah, ekspresi dari ibadah ini kita akan belajar, khususnya yang pertama itu dalam Roma pasal yang ke-12. Kita akan lihat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke.
Saya pakai Alkitab di HP, jadi kita bisa melihat Roma 12 ayat yang pertama. Saya membaca terjemahan baru bagi kita. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, di sini dijelaskan bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, as a living sacrifice to God, itulah yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Pertanyaannya Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ini, kemah yang fana ini, maka kita harus mempersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan? Sedangkan pada satu sisi di dalam tubuh ini juga berdiam sarkos antropos, ya. Berdiam manusia yang mengerjakan juga keinginan-keinginan daging, ya. Itulah yang dibahasakan dalam Galatia pasal yang kelima. Keinginan-keinginan daging inilah yang memikat kita, yang menyeret kita, yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Bagaimana supaya kita mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan apa yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Ini berkaitan dengan pernyataan yang tadi di dalam Roma 12. Kita diperintahkan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, as a living sacrifice to God. But how? Ya. Tapi bagaimana? Ini yang harus dijawab. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dalam Roma pasal, kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-8, Roma yang ke-8, ayat yang pertama sampai sekian, itu berjudul tentang live by spirit, living by spirit, hidup oleh roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita langsung saja pada ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Tuhan Yesus Kristus as a Lord, as a King, as a big boss, as a master, as a curious in our life, maka ini yang perlu kita perhatikan. Kita perlu berjuang untuk mematikan sarkos antropos. Ada dua jenis manusia. Yang pertama manusia antropos, keinginan daging ini yang perlu kita matikan supaya kita berkenan kepada Allah, supaya kita dapat memahami, menangkap, menerima, dan kemudian do the willingness of God in our daily life as a living selama kita menumpang di bumi ini. Nah, Roma yang ke-14 itu dikatakan semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Nah, kata dipimpin di sini, dipimpin itu artinya agone, dari akar kata ago. Kata dipimpin itu artinya intense konflik. Jadi ketika kita mengikuti Tuhan, tidak lantas kita percaya, kita ikut Yesus, dan langkah pertobatan adalah memberi diri dibaptis, lalu lantas kita perfect, kita sempurna. Enggak, kita masih berjuang. Kita masih berjuang untuk mengerjakan manusia rohani kita supaya menjadi serupa dalam gambar Kristus. Ya. Jadi tidak otomatis seseorang yang percaya Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, lalu automatically dia enggak berdosa. Enggak. Kita orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus by grace, not by work. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Bukan hasil usaha kita, bukan pekerjaan kita, tetapi pemberian Allah, anugerah. Nah, di dalam pengeringan kita, keinginan daging inilah yang harus kita matikan. Dijelaskan di situ dipimpin oleh roh. Kata dipimpin itu ago, dari akar agone, dari akar kata ago, artinya intense konflik. Intense konflik antara apa? Artinya ada kepentingan di situ, konflik yang berkepanjangan antara manusia daging
sarkos anthropos, dan manusia roh, anthropos pneumatikos. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi anthropos pneumatikos dan anthropos sarkos ini berkonflik. Since we receive Jesus as a Lord, as a King, as our boss, as a master, as our kurios. Jadi kepentingan daging ini, kepentingan manusia daging, sarkos, anthropos manusia daging itu yang dibahasakan di River Dimension dalam Galatia pasal yang kelima. Nah Bapak Ibu kita lihat Galatia pasal yang kelima dulu, ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu boleh lihat di situ, teman-teman boleh lihat. Dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 19 di situ sampai 20 di situ. Ya, perbuatan-perbuatan ayat yang ke-18, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, sebab perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ayat yang ke-8 bilang tadi, jika kita memberi diri dipimpin oleh roh, maka kita tidak lagi hidup di bawah manusia daging. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Nah, ada konflik. Ya. The intense konflik yang berkelanjutan. Selama kita hidup di bumi ini, there's a conflict between sarkos anthropos dan anthropos pneumatikos, manusia daging dan manusia roh yang bertuburan. Jika kita submit, kita obey manusia roh, ya, anthropos pneumatikos, maka Alkitab dalam Roma 8 ayat 14 tadi itu, dan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-18, jika kita hidup oleh roh, maka kita adalah anak-anak Allah. Jika kita dipimpin oleh roh, maka kita tidak lagi melakukan perbuatan daging. Perbuatan daging itu memikat, menyeret kita, mencoba untuk menarik perhatian kita dengan berbagai cara, stimulan secara halus. Ya, bahasa kerennya TSM-nya, terstruktur, sistematis, dan masif. Iblis dengan berbagai cara yang halus. Dia enggak lagi datang dalam bentuk setan, pakai tanduk, hal-hal yang menyeramkan dalam hidup. Tapi hal-hal yang secara halus, ya, memikat perhatian kita, mengalihkan rasa kita. Ya, sehingga kita bisa jatuh dalam selingkuh rohani, selingkuh rasa. Kita tidak punya rasa lagi kepada Tuhan. Kita tidak punya kasih, kita sepertinya ke gereja. Tapi manusia daging ini memikat kita, menyeret kita, menjauhkan kita tanpa kita sadar kita sudah menjauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya peringatan terakhir bagi gereja di Efesus dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Bangun lagi, lakukan lagi hal-hal yang biasa yang engkau lakukan. Jika tidak, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dian daripadamu. Kaki dian itu candlestick, ya. It means the Spirit of God. Nah, ini yang bisa membuat kita menyembah dan menikmati Tuhan, bukan saja roh kita connect, tapi ketika Roh Kudus itu menyentuh roh kita connect, roh kita dapat menyembah Tuhan. Jadi ini yang luar biasa, manusia roh tadi, ya. Nah, manusia daging tadi menyeret dan memikat perhatian kita, cinta kita, kasih kita, rasa kita, semua. Yang berikut, kalau kita memberi makan manusia rohani kita, dengan semakin memberi makan manusia rohani, Roma 10:17 berkata, faith come from hearing and hearing the word of God. Tidak ada cara lain untuk menemukan iman kita. Iman itu bertumbuh dengan pembacaan kitab suci, the word of God. Itulah sebabnya dibahasakan di dalam 2 Timotius pasal 3 dan 16, pasal grave theopnitos kai opelimos pros das kalian pros epernotosin ten io kaios. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, mendidik, mengajar, memperbaiki kalau kau menyatakan kesalahan, membawa orang kepada kebenaran. Tidak ada cara yang lain untuk iman bertumbuh. Bukan mendengar lagu rohani, itu instrumen, bukan hal-hal lain ke gereja dan ke lain, boleh ke gereja. Tapi pembacaan Alkitab secara rutin itu yang akan menumbuhkan iman kita. Pembacaan Alkitab bukan saja di persekutuan, bukan hanya di gereja dan ibadah-ibadah yang lain, tapi secara rutin, day by day. Ya, kita punya spending time with God. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, jika kita memberi makan manusia roh kita, maka ketiga ada konflik antara manusia daging dan manusia roh. Manusia roh yang kita kasih makan itu dengan firman itu. Dengan firman,
pembacaan Alkitab, lalu ditambah dengan instrumen lain, membaca buku rohani, mendengar pujian, menghadiri ibadah secara tertib, secara rutin, iman kita akan bertumbuh, our faith will be increasing. Lalu ketika ada konflik itu, maka automatically our spirit, our willingness, itu automatically itu submit to the willingness of God. Tetapi jika kita tidak lagi punya rasa spirit, kita jatuh secara rohani, maka di dalam jemaat Efesus itu diperingatkan, Wahyu pasal 2 ayat 4, kamu telah jatuh jauh. Karena apa? Mereka meninggalkan kasih. Ya, tidak punya lagi rasa, tidak suka kepada hal-hal yang spiritual, kepada hal-hal yang rohani. Ya. Makanya ada sebuah lagu itu menjelaskan, ini juga selingkuh rohani, dijelaskan bahwa aku cinta kamu, tapi aku nyaman dengan dia. Nah, seringkali kan juga orang Kristen seperti itu. Kita say love to God, ya. Kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan, tapi sebenarnya hanya di mulut saja, lip sync, tapi kita masih melakukan hal-hal yang lain, ya, yang bertentangan dengan Tuhan. Jadi ini yang penting sekali Bapak Ibu. Dalam Roma 12 ayat 1 itu menjelaskan bahwa persembahkan hidup kita, ya, kita our offerings to God ialah living sacrifice to God. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Persembahan hidup yang bagaimana? Apakah kita mempersembahkan hidup kita? Ya, kita mempersembahkan diri kita, tapi diri yang sudah dibaharui, diri yang sudah direstorasi, diri kita yang sudah fulfilled by the Spirit of God, yang do the willingness of God. Diri kita maksudnya dalam diri ini, kehendak yang ada di dalam diri, neshama, ini hati nurani, conscience, that must fulfill by the word of God, fulfill by the presence of God, fulfill by understanding. Have a spiritual sharpness discernment in our life. Jadi ketika ada hal-hal di luar Kristus, hal-hal yang di luar kita, yang ingin menyeret, memikat kita, mempengaruhi rasa kita, perasaan kita, kasih kita, perhatian kita yang tidak lagi tertuju kepada Allah, maka itu idolatry. Ya, jemaat di Efesus itu kan diperingatkan bahwa bangunlah lagi, lakukan lagi yang dahulu engkau lakukan. Mereka kehilangan kasih yang mula-mula, the fierce love to God. Akhirnya Tuhan bilang, itu karena mereka tidak lagi mempunyai rasa, hambar hidup. Kita tidak lagi, kita just say God, I love you, tapi sebenarnya sikap kita, attitude kita, perasaan kita, rasa kita tidak lagi tertuju kepada Allah, tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Ini menjadi hal yang paling penting sekali. Jadi, bagaimana mempersembahkan hidup kita kepada Allah sebagai ibadah yang sejati adalah dengan hidup di dalam roh tadi. Barang siapa dipimpin oleh roh Allah, kata agoni, artinya kita menang terhadap intens konflik. Kita menang atas kepentingan-kepentingan manusia daging yang ingin menyeret kita. Manusia rohani, anthropos pneumatikos, itu lebih taat. Karena bagian lain Yesus berkata bahwa roh itu penurut tapi daging lemah. Bagaimana supaya roh itu kuat? Our spirit day by day stronger. Dengan roh kita kuat, maka kita bisa say no to drugs, say no to idolatry, say no to pornification, say no untuk affairs dan lain sebagainya. Ini yang penting, Bapak Ibu Saudara. Karena itu di memasuki hari Pentakosta ini, biarlah I pray the Holy Spirit, ya, fulfill us and empowering us with His own power untuk memerdekakan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 berkata, if you know about the truth shall make you free. Kata free itu di situ diterjemahkan artinya adalah set captives from the dominion of Satan. It's very important for us. Kita akan merayakan Pentakosta, hari raya Pentakosta. Nah, selama merayakan hari Pentakosta itulah, hari Pentakosta itu menjadi sebuah peringatan bagi kita bagaimana Roh Kudus meng-empowering kehidupan orang percaya. We serve, make a ministry with the Holy Spirit. Ya. Karena tugas Roh Kudus adalah parakletos. Para artinya di samping, kletos itu artinya oknum pribadi yang berdiri di samping kita, mengingatkan kita sesuai dengan Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai 11. Jika Roh Kudus datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan dosa, dan akan penghakiman. Ini yang penting sekali bagi kita. Jadi Roh Kudus juga adalah oknum pribadi ketiga daripada una substantia tres personae. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi
the first expression by Avoda adalah kita mempersembahkan hidup kita as a living sacrifice to God. Bagaimana caranya adalah dengan kita menang atas intense konflik setiap hari, day by day, gagal bangun lagi gagal. Intense konflik, menang atas intense konflik artinya ada konflik antara manusia daging dan manusia rohani, sehingga day by day kita berjuang to submit, berjuang untuk submit, untuk selalu tunduk submit to the willingness of the Holy Spirit. Dengan demikian maka kita akan mampu reject, mampu menolak cara iblis memikat kita, cara iblis memperdaya kita, cara iblis mempesona kita dengan menggunakan kelemahan-kelemahan kita, dengan menggunakan manusia-manusia daging karnal yang dimention oleh the Apostle of Paul in the letter of the Galatians 5 verse 21 up to 23. Nah, ini yang penting sekali bagi kita untuk memahami the first expression by Avoda. Satu-satunya ada dua ibadah yang dimention oleh Paul the Apostle in his pastoral letter. Yang pertama dalam Roma yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Berubahlah oleh pembaruan budi. Kata berubah itu artinya transform, transformasi di situ. Kata transform artinya berubah. Jadi digunakan di situ kata metamorfo. Ada dua jenis orang Kristen yang dua jenis transformasi atau dua jenis metamorfosis, metamorfo sempurna, metamorfo tidak sempurna. Nah, apa metamorfo yang sempurna itu adalah kupu-kupu. Jadi dia dari telur, kemudian nimfa, kemudian ulat, lalu kemudian kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Jadi the completeness transformation itu selalu digambarkan dengan kupu-kupu. Jadi kekristenan kita juga begitu, harus digambarkan. Ada perubahan, sebuah transformasi hidup dari manusia yang rusak, manusia yang berdosa, since meet with Jesus Christ, his whole life change. Hidupnya berubah. Nah, ini yang penting sekali bagi kita. Dan yang kedua, secara biologi itu dijelaskan, itu transformasi atau metamorfo yang sempurna dalam ilmu biologi. Yang kedua adalah metamorfo tidak sempurna. Dan ini juga ada dalam ilmu biologi hewan, yaitu seperti kecoa atau kecoa. Nah, perhatikan kecoa itu dia langsung jadi ninfa, langsung dia jadi kecoa dan umurnya sangat pendek. Nah, kita lihat kecoa itu habitnya adalah di sampah. Kita jadi orang Kristen yang mengalami metamorfo yang sempurna seperti kupu-kupu atau metamorfo yang tidak sempurna seperti kecoa. Mau jadi Kristen kupu-kupu atau jadi Kristen kecoa. Ini yang paling penting. Kristen kecoa itu hidupnya di sampah. Sampah yang di-refer dalam Galatia pasal 5 ayat 19-23 itu bahwa kedengkian, amarah, hawa nafsu, percabulan dan lain sebagainya. Ini harap diingat. Dan yang berikut, metamorfo yang sempurna yang disimbolise by butterfly itu atau kupu-kupu adalah metamorfo yang sempurna, yang sarkos, yang manusia rohaninya. Manusia rohaninya di sini conscience, hati nuraninya, nesamanya, histo, pikiran, soul, jiwanya itu tunduk kepada kehendak Tuhan. Dengan demikian akan menghasilkan buah roh atau karpos. Buah roh yang dimaksud ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita. Sangat penting sekali bagi kita. Ini adalah penjelasan tentang first expression ya by the Avoda. Hidup kita as a living sacrifice, kita mempersembahkan as a offerings to God. Jadi ini akan menolong kita sehingga kita menyucikan diri kita sendiri, berjuang mematikan manusia daging sehingga kita berkenan, karena hanya manusia rohani, the spiritual man can understand the spiritual realms. The spiritual realms. Karena itu kita harus punya anatomi spirit. Roh, pikiran dan jiwa kita harus connect dengan Holy Spirit. Nah, nanti ada contoh lagi tentang first expression by Avoda. Ini adalah bagaimana ada orang-orang kudus, orang-orang suci di Alkitab yang bagaimana dia mematikan keinginan dagingnya, lalu dia menjadi contoh daripada first expression dengan as a living sacrifice to God. Tuhan menolong dan memberkati kita pada bagian yang ketiga. Nanti saya akan menjelaskan tentang contoh orang-orang di dalam Alkitab yang that was give their own life to God as a living sacrifice
dan mereka dapat memiliki pendengaran yang tajam, pemahaman yang tajam untuk mengenali the seasons of God, waktu-waktu Tuhan. It's like the Isakar, seperti orang-orang Isakar yang mengerti musim-musim dan waktu-waktu Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristen perlu punya sharpness, spiritual discernment, sehingga tidak saja fulfill their thought, their mindset dengan teologi, tapi bagaimana ketajaman dari firman Tuhan, the divine revelation itu change our mind, the Holy Spirit change our mindset, our thought, sehingga kita memiliki pemahaman yang ilahi, bukan saja pengetahuan teologi, tapi kita berkata-kata dengan kuasa, dengan power by the Holy Spirit, they change the people. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Mari kita berdoa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih untuk penjelasan singkat ini, Bapak, yang menolong kami supaya kami mengerti pengertian dari avoda, ibadah, dan the first expression dari avoda itu adalah bagaimana di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana caranya? Dengan kita mematikan keinginan-keinginan daging dalam diri kita, yaitu dengan kita tunduk kepada keinginan daging. Dengan ketika ada konflik antara manusia daging dan manusia roh, kita tunduk kepada keinginan Roh Kudus, dengan demikian mematikan keinginan daging. Tuhan tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus dalam perjuangan kami, sehingga kami senantiasa berjuang untuk mempersembahkan hidup kami terus untuk menjadi yang berkenan, purification and sanctification, God. Di dalam nama Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepada Engkau. Roh kami, pikiran kami, nurani kami fulfill by the word of God, fulfill and have a fully understanding by Holy Spirit. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami, yang kami dapat memahami pengertian ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, tolong kami, berkati setiap pribadi yang menonton postingan yang sederhana, video yang sederhana ini. Empowering mereka dan kuatkan mereka, berkati pekerjaan mereka dan anak-anak dan keluarga mereka semua. Dan ajar mereka untuk mengekspresikan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, mempersembahkan tubuh hidup sebagai persembahan yang benar di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di contoh daripada sembahkan orang-orang yang mengekspresikan first expression by avoda, yaitu mempersembahkan hidup sebagai living sacrifice to God. Tuhan memberkati. Shalom.